Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan pendidikan agama Islam yang keempat, peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang konsep pernikahan. Ada beberapa tema yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan bicarakan tentang pengertian pernikahan. Pada bagian yang kedua kita nanti akan bicarakan tentang urgensi pernikahan. Bagian yang ketiga kita nanti akan bicarakan tentang syarat pernikahan. Bagian keempat kita akan bicarakan tentang rukun pernikahan. Dan yang terakhir bagian yang kelima kita akan bicarakan tentang konsep ijab dan qabul. Melalui perkuliahan ini mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami pentingnya pernikahan, syarat, rukun, dan tata cara pernikahan. Ilmu ini sangat diperlukan karena pernikahan merupakan salah satu bagian dari syariat. Dengan menikah, maka seseorang dia sudah masuk ke dalam separuh dari agama. Ketika kita membicarakan tentang hukum perkawinan, maka dalam konsep Islam, perkawinan itu telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita menjadi salah satu bagian dari warga negara Indonesia, maka ada satu hukum positif yang nanti akan kita bicarakan. Mungkin bukan pada kesempatan kali ini, tapi pada pertemuan pekan berikutnya. Jadi kita juga akan bicarakan tentang hukum perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hari ini kita akan bicarakan pernikahan berdasarkan konsep Islam. Dalam Islam, perkawinan diatur dalam Al-Quran diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna sulasa warubba. Jadi maka nikailah perempuan yang engkau sukai 2, 3, atau 4 gitu ya. Kemudian dalam ayat surat Ad-Dzariyat ayat 49 juga disebutkan bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga dasar yang berasal dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Ibnu Abbas. Di sana dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu hendak menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan yang liar dan lebih menjaga kehormatan. Dari hadis ini, maka bisa kita pahami bahwa pernikahan itu berfungsi untuk menjaga syahwat seseorang. Sehingga dia tidak akan melampiaskan syahwat itu pada saluran-saluran yang keliru. Dan dengan melalui pernikahan, maka seseorang akan bisa menjaga kehormatannya dengan baik. Umat Islam juga diajarkan untuk ketika menikah, jadi mereka harus memilih pasangan yang paling tepat. Dalam sebuah hadis diungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Tunkihul mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatid daini taribat yadak. Jadi menurut hadis ini, Rasulullah menyatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, atau bisa jadi ini juga karena kebangsawanannya, wali jamaliha karena kecantikannya, atau yang terakhir adalah wali diniha, jadi karena agamanya. Fatfar bidzatid daini taribat yadak, kata Rasulullah. Maka pilihlah yang beragama. Dengan memilih orang yang beragama, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Jadi berdasarkan hal ini, maka ketika kita memilih pasangan, setidaknya pasangan itu harus ditentukan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, karena pasangan yang kita pilih ini adalah orang kaya. Bolehkah kita memilih pasangan yang memiliki keluasaan dari sisi harta? Boleh. Yang kedua, kita memilih pasangan berdasarkan keturunannya. Jadi dia adalah keturunan orang yang baik, dia adalah keturunan orang yang memiliki martabat, atau dia keturunan orang yang dianggap mulia di antara kaumnya. Jadi kita pun diperbolehkan untuk memilih pasangan kita berdasarkan keturunan yang dia miliki. Sementara yang keempat, jadi alasan menikahi satu pasangan gitu ya, seorang pasangan, itu karena kecantikannya.
Jadi diperbolehkan karena kecantikan atau mungkin wajahnya yang rupawan begitu ya, itu diperbolehkan. Akan tetapi Islam memberikan garis batas yang jelas bahwa pernikahan itu seharusnya karena agamanya. Ketika kita milih yang agamanya bagus, maka kita akan mendapatkan keuntungan bukan hanya di dunia, tetapi juga keuntungan di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang pernikahan itu sendiri. Yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan. Jadi sebelum pernikahan itu berlangsung, maka pergaulan yang dimaksud itu tidak diperbolehkan. Jadi akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara seorang perempuan dengan lelaki yang keduanya bukan muhrim. Jadi setelah akad nikah ini berlangsung, maka kedua pasangan itu bisa menghalalkan pergaulannya, sekaligus hak dan kewajiban mereka berubah menjadi suami dan istri. Ada ikatan yang lebih kuat dibandingkan ikatan yang ada sebelumnya. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu maknanya tentram. Mawadah. Mawadah itu maknanya adalah cinta. Dan yang terakhir adalah rahmah, yaitu penuh dengan kasih sayang. Adapun tujuan-tujuan nikah itu apabila kita perinci, ada beberapa aspek yang kita bicarakan di sana. Yang pertama adalah aspek yang bersifat personal. Jadi aspek yang bersifat personal dari tujuan nikah ini biasanya terdiri dari upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Bagaimanapun manusia itu adalah makhluk biologis, dia sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk biologis, maka dia harus memiliki pasangan hidup. Dia harus menyalurkan kebutuhan biologis itu. Dalam konsep Islam, kebutuhan biologis, terutama kebutuhan yang bersifat seksual, tidak boleh disalurkan secara semena-mena atau disalurkan secara zalim. Penyaluran dari kebutuhan biologis itu harus dilakukan melalui pernikahan. Kemudian aspek personal itu juga mencakup tentang reproduksi generasi. Dalam konsep Islam, keberlanjutan generasi itu sangat diperhatikan betul. Generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita tentu merupakan generasi yang berasal dari pernikahan yang resmi. Tujuan berikutnya berupa aspek sosial. Jadi dalam aspek sosial ini, maka tujuan pernikahan yang pertama untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik. Kita memahami bahwa keluarga itu adalah satuan terkecil dari masyarakat. Ketika dalam masyarakat itu diisi oleh keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang kokoh, maka secara otomatis keberadaan keluarga-keluarga ini akan mengokohkan masyarakat dalam skup yang lebih besar. Namun apabila keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat ini ternyata rapuh, maka pondasi yang dimiliki oleh masyarakat juga akan rapuh. Nah, yang kedua, jadi tujuan dari pernikahan ini dilihat dari aspek sosial. Yang kedua, juga menciptakan satu kreativitas di kalangan umat manusia. Jadi ketika seseorang sudah menikah, maka dia akan berusaha untuk memikirkan keluarganya sedemikian rupa. Yang laki-laki akan berusaha untuk mencari nafkah bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan bagi orang-orang yang ia pelihara. Atau yang perempuan dia akan berusaha untuk menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta benda yang dimiliki oleh suaminya. Tugas-tugas yang kemudian diperoleh setelah menikah ini biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi lebih kreatif. Kreativitas mereka kemudian muncul tanpa batas, karena mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Adapun tujuan yang ketiga itu terkait dengan aspek ritual. Jadi pernikahan itu merupakan ritual yang mengawali dimulainya hubungan biologis dalam konsep Islam. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, yang berkaitan dengan reproduksi, harus dimulai dengan pernikahan. Ketika itu tidak dimulai dengan pernikahan, maka itu masuk dalam perzinaan. Adapun dalam konsep Islam, perzinaan ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Al-Quran secara tegas menyatakan, wala taqrabuz zina. Jadi janganlah engkau mendekati zina. Adapun tujuan yang keempat berkaitan dengan aspek moral. Dalam konsep moral ini, jadi manusia itu sesuai fitrah, dia memiliki libido seksual. Dan libido seksual ini adalah sesuatu yang harus disalurkan pada tempatnya. Dia harus menyalurkan itu secara adil, dia tidak boleh menyalurkan itu secara zalim. Dalam hal ini, dia tidak boleh menyalurkan sesuatu pada sesuatu yang bukan tempatnya, yang bukan hak dia.
Karena itu, melalui pernikahan, maka pernikahan ini sendiri secara moral, ini merupakan satu gerbang, satu lembaga yang memungkinkan dia bisa menyalurkan libido seksualnya secara sah, menurut ajaran agama. Adapun tujuan yang kelima, bisa dilihat dari aspek kultural. Pernikahan ini akan membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan tidak memiliki aturan dalam kehidupannya, karena itu dia bisa melampiaskan syahwatnya jadi dia bisa melampiaskan syahwatnya sedemikian rupa. Akan tetapi manusia memiliki aturan-aturan tersendiri dalam hal ini. Dia memiliki aturan secara kultural bahwa ketika dia menikah dia memiliki tanggung jawab. Ketika dia menikah dia memiliki ikatan dengan keluarganya. Ketika dia menikah maka dia akan memiliki ikatan kesetiaan terhadap pasangannya dan seterusnya. Pada bagian berikutnya kita akan sedikit membahas tentang hukum dari pernikahan itu sendiri. Hukum pernikahan, ada 5 hukum setidaknya yang bisa kita pelajari dari pernikahan. Hukum asal dari pernikahan itu sendiri pada dasarnya adalah jaiz. Jadi setiap orang itu diperbolehkan untuk menikah. Sementara hukum boleh ini bisa meningkat. Karena ini merupakan hukum muamalah, maka di situ hukum itu bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisinya. Hukum boleh dari pernikahan ini atau mubah dari pernikahan ini bisa meningkat statusnya menjadi sunnah. Bagi siapa orang-orang yang disunahkan menikah itu? Orang-orang yang disunahkan menikah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi menafkahi. Jadi dia bisa menafkahi seorang wanita, misalnya dia adalah seorang pria, maka dia bisa menafkahi wanita, begitu ya. Akan tetapi dia masih mampu untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, orang-orang semacam ini, dia masuk dalam kategori sunnah untuk menikah. Jadi hukum menikah baginya adalah sunnah. Adapun yang ketiga adalah wajib. Siapa saja orang-orang yang diwajibkan untuk menikah? Jadi orang-orang yang diwajibkan untuk menikah ini adalah orang-orang yang sudah memiliki keinginan atau kemauan untuk menikah. Dia juga memiliki belanja, artinya dia bisa menafkahi pasangannya, dan dia takut tergoda untuk berbuat zina. Maka orang-orang yang sudah sampai pada tataran takut akan tergoda berbuat zina ketika dia tidak menikah, maka menikah baginya adalah wajib. Adapun hukum yang keempat adalah makruh. Hukum makruh ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah, akan tetapi dia belum memiliki nafkah. Jadi ketika dia belum memiliki nafkah, sementara dia belum mampu untuk menanggung pasangannya, maka pada saat itu hukum pernikahan adalah makruh. Yang dimaksud dengan makruh ini tentunya, jadi ketika dia menikah itu boleh. Jadi ketika dia menikah itu diperbolehkan. Akan tetapi ketika dia tidak menikah pada saat itu, maka itu lebih utama. Adapun yang terakhir adalah haram. Jadi hukum pernikahan yang haram ini contohnya salah satunya adalah pernikahan yang sejak awal diniati untuk menyakiti pasangannya. Jadi ini adalah hukum pernikahan yang diharamkan. Berikutnya kita akan bicarakan tentang rukun perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, dan ketika tidak ada salah satunya, begitu ya. Ketika tidak ada salah satunya, maka pernikahan itu batal. Apa saja rukun perkawinan itu? Yang pertama adalah adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Jadi kalau hanya ada calon suami saja, maka pernikahan tidak akan bisa berlangsung. Atau hanya ada calon istrinya saja, itu terlalu mengharap gitu ya. Jadi harus ada calon suami, kemudian harus ada calon istri, kemudian yang ketiga ada wali yang menikahkan. Atau nanti bisa diwakilkan dengan mekanisme tertentu. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi. Jadi dia adalah saksi bagi pernikahan itu. Nanti akan kita bicarakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi itu apa saja. Kemudian yang terakhir harus ada ijab dan qabul. Apa yang dimaksud dengan ijab dan qabul? Nanti akan kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang calon suami. Jadi calon suami ini harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, dia harus seorang laki-laki yang beragama Islam. Jadi dia benar-benar seorang laki-laki begitu ya. Dan dia beragama Islam. Jadi seorang yang betul-betul laki-laki. Bukan hanya sekedar bersifat laki-laki, tapi sebenarnya dia adalah perempuan. Bukan. Kemudian dia sudah masuk dalam usia balik.
Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka di situ dipersyaratkan dia sudah berumur 19 tahun. Akan tetapi usia 19 tahun ini sebenarnya bukan batasan. Asal dia sudah balik, maka dia sudah diperbolehkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga, dia memiliki keinginan yang merdeka untuk menikah. Jadi dia ini secara sukarela, tanpa paksaan, bersedia untuk menikah. Dan yang keempat, tidak ada halangan untuk menikah. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon istri. Calon istri ini harus benar-benar wanita. Artinya dia bukan pria yang kemudian menyamar menjadi wanita gitu ya. Atau juga sebaliknya gitu ya. Jadi calon istri ini harus betul-betul wanita. Dia sudah mencapai umur yang balik. Dia juga sukarela tanpa paksaan. Tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya. Kemudian dia mendapatkan keterangan dari pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan apabila melakukan perkawinan campuran. Yang terakhir ini adalah syarat yang berasal dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Berikutnya, yang ketiga, kita akan bicarakan tentang wali nikah. Wali nikah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, wali nikah itu harus beragama Islam. Kalau wali nikahnya tidak Islam, maka dia harus mencari wali nikah yang lain, yang berada dari satu jalur dari keluarga bapaknya yang laki-laki. Kemudian dia harus laki-laki. Kemudian dia sudah dewasa. Dia memiliki akal yang sehat. Jadi dalam hal ini berarti orang gila tidak diperbolehkan untuk menikahkan, begitu ya. Kemudian wali nikah itu bisa terdiri dari wali nasab. Wali nasab itu adalah wali berdasarkan keturunan. Biasanya ini merupakan keturunan laki-laki dari pihak ayah. Atau jadi bisa jalur ke atas atau jalur ke bawah. Kemudian ada wali hakim. Wali hakim ini adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa setempat. Dia diperbolehkan untuk menikahkan. Kemudian wali nikah itu sendiri, terutama wali nasab, dalam kompilasi hukum Islam itu terdiri dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, kemudian saudara seayah, paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah, gitu ya. Kemudian saudara laki-laki sekandung dengan kakek, saudara laki-laki seayah dengan kakek, gitu. Adapun wali hakim, jadi jika wali nasab itu ternyata tidak ditemukan, maka di situ diperbolehkan menggunakan wali hakim. Siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Wali hakim itu adalah wali yang diangkat berdasarkan surat keputusan pengadilan agama. Jadi wali hakim ini diangkat berdasarkan keputusan penguasa wilayah setempat. Namun, keberadaan wali nasab itu tentu lebih afdol dibandingkan menggunakan wali hakim. Berikutnya adalah saksi nikah. Saksi nikah itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, saksi nikah itu harus seorang muslim. Jadi keberadaan saksi nikah yang beragama lain tidak diperbolehkan. Jadi kalau saksi nikah itu beragama lain, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Berapa jumlah wali nikah yang harus ada dalam sebuah pernikahan? Maka wali nikah itu paling sedikit adalah 2 orang. Kemudian yang kedua, wali nikah ini sudah harus dalam kondisi dewasa. Dia sudah sehat akal, dan dia bisa bertindak adil, artinya dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bisa bertindak secara proporsional, maka dia harus adil. Kemudian, wali nikah ini juga tidak boleh tunarungu atau tuli. Kenapa? Karena wali nikah itu harus mendengar akad pernikahan. Karena itu dia tidak boleh tunarungu atau tuli. Karena setelah dia mendengar akad, maka dia kemudian akan mempersaksikan bahwa akad yang sudah terjadi, jadi ijab qabul yang sudah terjadi dalam pernikahan itu sah, begitu, sah atau tidak sah, begitu ya. Kemudian yang terakhir, saksi nikah itu harus hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Jadi saksi nikah itu harus berada di tempat pernikahan itu. Kemudian yang terakhir adalah ijab qabul. Jadi puncak dari acara perkawinan itu terletak pada pelaksanaan ijab dan qabul. Ijab itu biasanya diucapkan oleh wali nikah, dan qabul itu diucapkan oleh calon mempelai pria. Ijab dan qabul itu diucapkan secara beruntun dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, pada pengertian dan tujuan menikah. Jadi ini adalah ijab dan qabul.
Jadi ijab dan kabul ini menjadi syarat yang penting dalam pernikahan dan ini merupakan puncak pernikahan. Setelah ijab dan kabul berlangsung, maka pasangan itu sudah sah menjadi suami dan istri. Saya kira itu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit hal yang kita kupas pada kesempatan kali ini bisa memberikan perspektif yang luas bagi diri kita. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita tergerak untuk melakukan proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan semakin sempurna dari hari ke hari. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.